Selamat malam, perkenalkan saya Elisa Deborah Yunita Tambun. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil eee, hasil pemikiran saya mengenai, presentasi yang akan saya bawakan dengan judul Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa untuk memenuhi tugas besar 2 Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa adalah jembatan utama dalam komunikasi dan interaksi antar individu serta antar budaya. Bahasa Indonesia juga tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi yang menghubungkan lebih dari 718 bahasa daerah, tetapi bahasa Indonesia juga bisa sebagai simbol identitas nasional dan pemersatu bangsa. Dalam hal ini, peran bahasa Indonesia dalam mendukung pengembangan literasi bangsa menjadi sangat penting. Literasi bangsa. Literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang untuk berkomunikasi, baik itu dalam hal membaca, berbicara, menyimak, dan menulis, dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya masing-masing. Lalu literasi bangsa juga sebagai suatu kegiatan yang memiliki makna jauh lebih besar, yaitu bagaimana seseorang melalui membaca dan menulis dapat memiliki perspektif yang lebih luas, yang kemudian dari hal tersebut mereka dapat menghasilkan suatu karya yang di kemudian hari dapat disampaikan kepada orang lain sesuai dengan tujuannya masing-masing. Lalu di sini saya akan membahas mengenai tantangan literasi bangsa. Tantangan literasi bangsa ada 4 faktor. Faktor pertama yaitu minimnya minat membaca. Minimnya minat membaca dikarenakan era digital semakin berkembang pesat, individu sudah malas untuk membaca. Mereka terbiasa untuk mengakses media sosial dan cenderung menyukai konten-konten atau video-video yang singkat dibandingkan untuk membaca. Lalu faktor kedua ada kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran di sekolah juga menjadi tantangan. Jadi banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan yang cukup dan bagus untuk mengajarkan literasi dengan secara efektif. Program peningkatan kapasitas bagi para pendidik serta pengembangan kurikulum yang lebih menarik dan relevan sangat-sangat diperlukan. Lalu di sini ada pelatihan berkelanjutan bagi guru juga penting karena untuk meningkatkan kompetensi guru untuk mengajarkan keterampilan literasi yang baik dan benar kepada para siswanya. Lalu faktor yang keempat ada budaya membaca. Budaya membaca di masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi budaya membaca itu rendah, yaitu adanya kurangnya akses terhadap buku, lalu ada kurangnya minat membaca, dan minimnya kegiatan literasi di luar sekolah, menjadi penyebab utama dalam budaya membaca. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan budaya membaca? Yaitu yang pertama, adanya perlu inisiatif dari pemerintah dan masyarakat untuk menyediakan fasilitas atau akses terhadap buku-buku yang berkualitas. Lalu juga untuk mengadakan kegiatan literasi di luar sekolah seperti, lomba membaca atau diskusi buku terhadap teman-teman yang ada di sekitaran rumah mereka. Yang keempat ada akses terhadap pendidikan. Banyak daerah di Indonesia, terutama di wilayah terpencil, masih mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas, yaitu infrastruktur yang kurang memadai, kekurangan guru yang terlatih, dan fasilitas belajar yang minim menjadi kendala besar dalam, pengembangan literasi bangsa. Untuk mengatasi hal ini, kita memerlukan investasi lebih lagi di dalam bidang pendidikan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya, saya akan membahas manfaat literasi bangsa. Yang pertama yaitu peningkatan pendidikan. Literasi yang kuat merupakan fondasi dari sistem pendidikan yang efektif.
Dengan kemampuan membaca dan menulis yang baik, individu dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan dan dipelajari di sekolah. Individu juga bisa berpartisipasi dalam diskusi, lalu individu dapat mengakses sumber daya pendidikan. Ini memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam dan lebih kritis. Yang penting untuk membentuk pemikir lebih mandiri dan terampil. Sebagai hasilnya apa sih? Yaitu tingkat pendidikan secara keseluruhan meningkat dan menciptakan masyarakat yang lebih terdidik. Lalu yang kedua, ada kehidupan sosial yang berkualitas. Kehidupan sosial yang berkualitas, yaitu literasi juga dapat berkontribusi dalam kualitas hubungan sosial. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif melalui tulisan dan membaca memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan lebih baik dalam konteks pribadi atau profesional. Hal ini mendukung pembangunan komunitas yang lebih kohesif dan memungkinkan individu untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan sosial, budaya, dan komunitas. Secara keseluruhan, literasi memiliki dampak yang mendalam dan yang luas yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga menjadi eh, salah satu pemerkuat fondasi sosial dan ekonomi suatu bangsa. Dengan memprioritaskan literasi, negara dapat membangun masyarakat yang lebih terdidik, produktif, dan lebih inklusif. Yang ketiga yaitu kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi memampukan literasi yang tinggi berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi. Individu yang terampil dalam membaca dan menulis memiliki akses lebih baik terhadap informasi terkait pekerjaan, terkait pengembangan karir, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi baru yang berkembang pesat. Ini memfasilitasi inovasi dan efisiensi dalam sektor bisnis dan industri. Selain itu, literasi juga mendukung dalam pembangunan keterampilan yang profesional dan keahlian yang diperlukan dalam ekonomi berbasis pengetahuan, sehingga meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara di pasar modal. Yang terakhir yaitu pengembangan kritis dan kreatif. Literasi juga mendorong pengembangan keterampilan berpikir secara kritis dan kreativitas. Individu yang literat mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi dengan lebih baik, serta berpikir secara logis dan sistematis. Hal ini mendukung kemampuan mereka untuk memecahkan masalah, berinovasi, dan berkontribusi pada kemajuan ilmiah dan teknologi. Keterampilan ini tidak hanya bermanfaat dalam konteks profesional, tetapi juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkaya budaya dan mendorong kemajuan sosial di lingkup kita. Lalu tujuan literasi bangsa yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan. Literasi adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan literasi yang baik, individu dapat memahami dan memanfaatkan berbagai sumber pengetahuan, termasuk buku, artikel, dan bahan ajar yang dapat membantu proses pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah lebih baik lagi ke depannya. Dan memastikan bahwa pendidikan yang diterima oleh siswa itu berkualitas dan bermanfaat bagi siswa di masa depan. Yang kedua ada peningkatan kesejahteraan ekonomi. Literasi berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Individu yang terampil dalam membaca dan menulis cenderung memiliki peluang kerja yang lebih baik, dapat berpartisipasi dalam pasar kerja, lebih efektif lagi ke depannya, dan memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi terkait keuangan dan karir. Saran saya untuk memajukan literasi bangsa yaitu pemerintah harus bisa lebih mendanai di bidang literasi atau baca,
Karena bagaimanapun banyak sekali orang-orang di luar sana atau siswa-siswa di luar sana berkeinginan membaca, namun mereka terhalang karena tidak adanya buku. Bahkan sampai banyak orang seperti pencipta buku atau penerbit buku yang langsung turun tangan, langsung membagikan buku miliknya yang diterbitkan kepada orang-orang yang ingin sekali membaca. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki, eee, keinginan untuk dapat membaca lebih baik karena dapat memperluas ilmu yang kita miliki. Kesimpulan dalam presentasi saya malam hari ini adalah bahasa Indonesia memainkan peran kunci dalam mempersatukan beragam suku dan budaya di Indonesia karena bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa yang resmi. Bahasa Indonesia juga mendukung komunikasi dan integrasi di seluruh negeri. Meskipun bahasa Indonesia digunakan secara luas, tantangan literasi masih ada sampai saat ini. Tantangan ini mencakup masalah seperti rendahnya tingkat membaca, rendahnya menulis di beberapa daerah, serta kualitas pendidikan yang bervariasi. Untuk meningkatkan literasi semakin maju lagi, kita memerlukan berbagai upaya seperti reformasi kurikulum, peningkatan kualitas pengajaran, dan penyediaan sumber belajar yang memadai. Sekian dari presentasi saya malam hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.